Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Roslina Manalu dengan NIM 52435400117. Saya kelas E GISI 2024 dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pada tugas kali ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD MOR. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Pada bab ini, kita akan mempelajari pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa, memahami konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, mengetahui sejarah perkembangan geopolitik mengenai sifat dan ciri wawasan Nusantara. Selanjutnya memahami unsur-unsurnya serta mengetahui faktor kewilayahan yang mempengaruhi terbentuknya wawasan Nusantara. Di tengah keindahan alam dan keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, perlu memiliki cara pandang yang mampu mengelola kekayaan alam serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang diberi amanah untuk mengelola alam dengan baik. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang beragam, Indonesia memiliki unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan Indonesia terletak pada posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta jumlah penduduk yang besar. Sementara itu, adapun kelemahannya terletak pada bentuk wilayah kepulauan dan keberagaman masyarakat yang harus dipersatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berarti urusan negara. Geopolitik merupakan suatu sistem politik atau kebijaksanaan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik yang memperhatikan faktor wilayah, letak geografis, dan kondisi alam suatu negara dalam penyusunan kebijakan dan strategi nasional. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat nih sejarah lahirnya geopolitik. Perkembangan geopolitik dipengaruhi oleh pemikiran beberapa ahli. Yang pertama adalah Friedrich Ratzel. Menurut beliau, negara diibaratkan sebagai makhluk hidup yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Semakin maju suatu bangsa, maka semakin besar pula kebutuhan ruang hidupnya. Pemikiran ini yang menjadi dasar perkembangan konsep geopolitik pada masa berikutnya. Selanjutnya terdapat pemikiran dari Rudolf Gehlen yang menganggap negara sebagai organisme yang memiliki kehidupan sehingga membutuhkan wilayah yang luas, serta kekuatan darat dan laut. Sedangkan Hart Haushofer menekankan bahwa ruang hidup merupakan faktor penting bagi perkembangan suatu negara. Menurutnya, geopolitik menjadi dasar dalam menentukan kebijakan negara agar mampu mempertahankan eksistensinya. Tokoh berikutnya adalah Sir Halford Mackinder yang mengemukakan teori Heartland atau daerah jantung. Ia berpendapat bahwa kekuatan daratan sangat menentukan kekuasaan dunia. Berbeda dengan itu, Alfred Thayer lebih menekankan pentingnya kekuatan laut. Menurutnya, negara yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dunia. Sedangkan Nicholas J. Spiemann mengembangkan teori Rimland yang menyatakan bahwa wilayah pinggiran benua memiliki peranan penting dalam menentukan kekuatan suatu negara. Dan geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Geopolitik Indonesia tidak mengandung unsur ekspansionis, kemauan atau kekerasan, melainkan berorientasi pada kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu laut dipandang sebagai penghubung antar wilayah, bukan sebagai pemisah. Oleh karena itu, seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh disebut negara kepulauan. Nah teman-teman, kita akan mengetahui nih konsep dasar wawasan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau cara melihat. Wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Kata Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti berada di antara. Nusantara menunjukkan kesatuan wilayah kepulauan yang terletak di antara dua benua serta di antara dua samudera. Wawasan Nusantara
adalah cara pandang, cara melihat, dan cara meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan sejarah, budaya, falsafah, keadaan geografis, serta kepentingan nasional. Sekarang kita akan melihat nih sifat dan ciri wawasan Nusantara menurut Lemhanas. Wawasan Nusantara memiliki dua sifat atau ciri utama, yaitu manunggal. Manunggal merupakan keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam seluruh aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Manunggal meliputi manunggal di bidang politik, di bidang bangsa, di bidang ideologi, manunggal di bidang politik, manunggal di bidang ekonomi, manunggal di bidang sosial, manunggal di bidang kebudayaan, manunggal di bidang pertahanan dan keamanan, manunggal di bidang psikologi, dan berkesinambungan. Dan yang berikutnya adalah utuh menyeluruh, berarti Nusantara dan rakyat Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan apapun. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh aspek kehidupan bangsa harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan harus berjalan terpadu demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki 3 unsur utama nih, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah merupakan ruang kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi wilayah penduduk, kekayaan alam, dan keberagaman budaya. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, isi wawasan Nusantara berisi cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dunia. Sedangkan tata laku merupakan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui sikap batin maupun tindakan nyata. Nah, selanjutnya faktor kewilayahan menjadi salah satu terbentuknya wawasan Nusantara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas, mulai dari laut teritorial, perairan terdalam, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, hingga landas kontinen. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam hubungan internasional. Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam membangun jati diri bangsa Indonesia di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dalam dunia pendidikan, wawasan Nusantara diterapkan untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang identitas nasional, sejarah bangsa, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kita dapat menarik kesimpulan nih teman-teman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menegaskan bahwa seluruh wilayah, rakyat, dan sumber daya Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Konsep ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dapat memperkuat identitas nasional, menghargai keberagaman, serta mewujudkan tujuan nasional di tengah perkembangan dan pergaulan dunia yang semakin dinamis. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.